Waladu alam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu samad. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu ahad. La ilaha illallah wallahu akbar. Dia foto-fotonya tuh Mas. Di film Memang juga. suka barang-barangnya. Barang bukti. Sudah selesai 1,5 bulan, Bapak bisa ambil. Mudah-mudahan orang-orang yang telah mengambil nyawa anak saya bisa segera terungkap. Pemirsa, kasus pembunuhan sejoli Vina dan Eki kembali menjadi sorotan. Mantan terpidana yang sudah kasus pembunuhan Vina dan Eki mengaku tidak terlibat pembunuhan keduanya. Bahkan ia dipukuli hingga mengakui membunuh Vina dan Eki. Saka Tatal, salah satu terpidana kasus pembunuhan Eki dan Vina, mengaku saat kejadian sedang berada di rumah. Saka juga menyebut bahwa dirinya langsung ditangkap tanpa penjelasan apapun, padahal Saka tidak mengenal keduanya. Saka juga mengaku tidak pernah terlibat dengan geng motor. Saya sebelum ketangkap saya disuruh sama paman ngisi bensin, sama adiknya paman juga. Habis ngisi bensin saya mau nganterin motornya paman itu. Pas baru nyampe mau nganterin motor udah ada polisi. Saya datengin, saya kan ke situ niat cuma nganterin motor. Malah saya ikut ditangkap juga tanpa sebab apapun, nggak ada penjelasan apapun, langsung dibawa. Nyampe di Polresta, saya langsung dipukulin, suruh mengakui apa yang bukan saya lakukan. Saya dipukulin, dijejekin, disiksa segala macam sampai disetrum. Terus akhirnya Mas Saka ngaku. Siapa yang ngetrumnya, yang mukulinnya siapa? Yang mukulin, yang nyetrum itu anggota polisi semua. Tapi kita nggak tahu namanya. Namanya saya nggak tahu. Terus akhirnya ngaku Mas Saka. Akhirnya aku juga. Kenapa ngaku? Apa nggak kuat? Apa gimana? Akhirnya aku juga itu karena terpaksa. Karena terpaksa udah nggak kuat gitu. Udah nggak kuat lagi. Tidak hanya Saka, 5 terpidana dalam kasus pembunuhan sejoli Vina dan Eki juga mempertanyakan penyidikan polisi yang dinilai janggal. Salah satunya adalah penolakan polisi untuk mengecek CCTV yang ada di lokasi. Kami juga melihat ada kejanggalan di situ yang tidak direspon oleh penyidik. Ya, dari awal bahwa dalam perkara itu ada CCTV yang ditemukan di lokasi kejadian, tapi tidak direspon juga dengan alasan bahwa kepolisian tidak punya katakanlah ahli untuk membuka itu. Itu omong kosong. Selanjutnya dari hasil bedah mayat yang dilakukan oleh dokter forensik juga ada referensi yang harus ditindaklanjutin terhadap sperma yang ditemukan di tubuh daripada korban, ya khususnya di bagian kemaluan. Dan itu harus dilakukan tindakan-tindakan yang lebih spesifik lagi untuk mencari DNA-nya. Nah, kalau katakanlah kepolisian pada saat itu peduli terkait dengan tersangka-tersangka yang dilakukan penahanan, kenapa tidak dilakukan penahanan? Apakah itu sperma dari si A, si B, si C? Sehingga terang benderanglah perkara itu. Selain kejanggalan tersebut, perbedaan juga terjadi saat rekonstruksi yang dilakukan di sekitar lokasi kejadian. Para terpidana ini mengaku bahwa posisi mereka jauh dari lokasi saat kejadian. Mereka ditangkap saat sedang berkumpul tanpa kejelasan lebih lanjut. Dari Cirebon, Jawa Barat, Toh Iskandar, iNews melaporkan. Sementara itu, dalam keterangannya kepada iNews, Marliana, kakak Vina, akan terus mengejar dalang pembunuhan sejoli Vina dan Eki. Sejumlah kejanggalan yang muncul dalam proses pencarian keadilan tidak menyurutkan semangat keluarga Vina. Sama bapak sama kakek kan dibawa pulang tuh, almarhum dibawa pulang, dimandikan, terus dikubumikan. Hari ketiga, saya ngambil HP almarhum. HP almarhum itu dengan kondisi yang masih bagus, Mas. Nggak ada lecet, nggak ada remuk, retak, itu nggak ada. Saya di situ mulai curiga tuh, kok aneh ya logikanya. Kecelakaan yang sampai segitu hebatnya, tapi HP nggak kenapa-kenapa.
Terus saya lanjut tuh lihat motor. Coba dong saya lihat motor, itu motor pun sama. Nggak pecah, nggak remuk, itu sama. Menyikapinya sih sangat disayangkan ya, 8 tahun kok belum ada titik terang tentang DPO ini. Saya sangat semangat untuk yang mencari 3 DPO ini. Apalagi sekarang hampir semua mendukung gitu kan. Jadi keluarga juga sangat terharu, sangat. Hal senada juga disampaikan oleh Ibtu Rudiana, ayah Eki kekasih Vina. Ia juga menyampaikan akan terus mengusut dalang pembunuh anaknya. Pada kesempatan ini, saya mengharapkan kepada seluruh warga negara Indonesia, saya adalah orang tua kandung dari almarhum Muhammad Rizky Rudiana atau Eki. Saya mohon kepada seluruh warga negara Indonesia agar jangan membuat kami lebih sakit. Eki adalah anak kandung kami yang mana menjadi korban daripada kelompok-kelompok yang kejam. Saya tidak diam. Saya terus berupaya dan bekerja sama dengan reskrim. Terbukti beberapa kita kami amankan dan sisanya sedang kami perjuangkan untuk dilakukan pengungkapan. Sekali lagi saya mohon doa, mudah-mudahan orang-orang yang telah mengambil nyawa anak saya. Polda Jawa Barat merilis 3 DPO kasus pembunuhan Vina dan Eki, di mana ketiga DPO tersebut ditulis bertempat tinggal di Desa Banjarwangunan, Kabupaten Cirebon, Jawa Barat. Terkait hal tersebut, pemerintah Desa Banjarwangunan telah melakukan pemeriksaan nama-nama yang ada dalam DPO polisi. Dari pemeriksaan ditemukan nama Andi sebanyak 15 orang, Dani 9 orang, sementara Peggy tidak ada. Namun hingga Sabtu siang, dari nama-nama yang sudah diperiksa tidak ditemukan kesesuaian ciri seperti yang tertera dalam DPO polisi. Sementara itu pemerintah Desa Banjarwangunan menyayangkan dengan DPO yang dikeluarkan Polda Jabar lantaran tidak dilengkapi foto dan alamat spesifik. Itu 9 orang udah. Dan pemirsa, untuk membahas lebih lanjut terkait pembunuhan sejoli Vina dan Eki sudah bergabung bersama kami Titin Priyalianti, kuasa hukum ex narapidana kasus pembunuhan Vina dan Eki, dan Albertus Wahyu Rudanto, Komisioner Kompolnas. Saya akan ke Bu Titin terlebih dahulu. Selamat siang Bu Titin, bisa Anda jelaskan sebetulnya dari pernyataan yang Anda sebutkan bahwasanya adanya ketidaksesuaian dan juga adanya rekayasa dalam kasus ini. Saat itu Saka berusia 15 tahun dan sudah menjalani hukuman penjara. Apakah saat itu polisi menjelaskan terkait keterlibatan Saka dalam kasus ini? Terima kasih. Saya tidak menerima penjelasan ini karena Saka saat BAP juga tidak didampingin. Jadi peristiwanya penangkapannya di tanggal 31. Waktu itu kami sudah menerima kuasa, tapi Saka sudah tidak ada di Polres Cirebon, adanya di Polda Jabar. Oke. Nah, tidak ada informasi apapun, kemudian informasi lainnya pada saat sidang. Baik, Bu Titin, saat penangkapan terjadi, ini sempat disebutkan bahwasanya Saka disuruh mengisi bensin oleh Eko Sandi yang merupakan paman Saka, kemudian belum sampai motor itu diberikan kepada sang paman, ini sudah ditangkap. Apakah betul seperti itu? Betul. Jadi kalau informasi dari Saka, sebetulnya itu informasi itu sejak awal sudah dikomunikasikan. Kenapa dia bersama-sama ditangkap ketika Saka kan umurnya lebih muda bersama yang lainnya. Jadi saat itu Saka sedang disuruh mengisi bensin. Nah, pulang dari mengisi bensin akan diserahkan kepada pamannya. Pamannya berkumpul dengan anak-anak itu. Dan di situ sudah ada polisi. Saka menuju pamannya, nyamperin, menyerahkan motor itu, dan sama-sama ditangkap. Baik, pada saat mengisi bensin ini terjadi di SMP 11 Kota Cirebon, apa betul, Bu Titin? Ya, betul. Mengisi bensinnya di Talun, penangkapannya di depan SMP 11. Karena SMP 11 itu depannya biasa tempat nongkrongnya anak-anak depan SMP 11 itu. Harus dipisahkan ya antara
tongkrongan di SMP 11 dengan warung Bu Nining itu letaknya tidak sama. Oke, berarti letaknya berjauhan begitu, Bu Titin? Iya, berjauhan. Kalau warung Bu Nining masuk gang. Baik, pengakuan dari Saka bahwa dirinya tidak mengenal ketiga DPO yang saat ini sedang dicari, namun dari 8 tersangka yang sudah dijatuhi hukuman, ini siapa saja yang dikenal oleh dirinya dan kenal dari mana, Bu Titin? Kalau yang 7 itu karena rumahnya bersebelahan, Mas, rumahnya dekat. Itu antara Saka dengan yang lainnya itu malah ada hubungan kekerabatan di antaranya. Tapi kalau dengan Rivaldi itu kenal di dalam karena Rivaldi itu sebelum tanggal 31 yang 7 orang ini ditangkap, Rivaldi sudah berada di dalam tahanan karena kepemilikan Sajam di Polsek Utbar. Rivaldi itu kondisinya sudah ada di dalam tahanan. Artinya dari kasus yang lain seperti itu, Bu Titin, bukan dari kasus pembunuhan Vina? Bukan, Rivaldi itu sudah ada di dalam sejak tanggal 30 dan surat penahanannya itu ada. Rivaldi dan 7 orang yang ditangkap tanggal 31 itu akhirnya dijadikan satu dan masuk dalam tuntutan seolah-olah melakukan tindakan yang tertuang dalam tuntutan. Baik. Bu Titin, apabila Anda menyebutkan bahwasannya ini adalah sebuah rekayasa, lantas apa yang membuat Saka akhirnya mengakui bahwa dirinya bersalah dan akhirnya dijebloskan ke penjara? Pada saat setelah dibawa, kalau menurut pengakuan Saka, pada saat setelah dibawa ditangkap di depan SMP 11 itu, dia langsung diperlakukan penyiksaan di Polres Kota. Akhirnya karena dia tidak sanggup, dia akhirnya mengakui sesuai yang dituduhkan. Baik, saya akan ke Pak Wahyu dari Kompolnas. Pak Wahyu, Anda melihat kasus ini seperti apa? Karena sempat disebutkan juga bahwasanya dari Kompolnas meminta agar pihak dari kepolisian, dari Polda Jabar merilis DPO dengan identitas yang selengkap-lengkapnya. Iya, terima kasih Mas Samar ya. Jadi Kompolnas terus terang serius melihat kasus ini. Terus terang saja kasus ini sebetulnya kan meledak akibat juga viralnya film Vina sebelum 7 hari. Jadi bagi Kompolnas ini reminder untuk polisi bahwa polisi harus kerja serius, harus kerja dengan profesional. Apalagi Kapolri punya prinsip presisi, salah satunya adalah transparansi berkeadilan. Jadi kalau kita lihat di kasus ini, kan kejadiannya sudah 8 tahun yang lalu. Ya, sehingga pikir sudah nggak ada masalah lagi. Tahu-tahu setelah ada film ini, kemudian muncul macam-macam lah. Seperti baru saja dari Ibu pengacara kan menyampaikan ada rekayasa, ada sehingga Kompolnas pun sudah secara resmi bersurat ke Polda Jabar untuk minta penjelasan resmi. Mengapa kami harus bersurat resmi? Karena ini kan di publik simpang siur. Jadi yang terjadi adalah spekulasi mengenai kejadian sebenarnya. Semua orang berkomentar, semua orang berpendapat. Nah, kita ingin minta keterangan resmi dari Polda Jabar, sekaligus kita konfirmasi mengenai beberapa hal karena dari Mabes sendiri sudah statement akan turun dan melakukan bantuan teknis dan taktis. Itu kita dorong untuk segera dilakukan karena kalau kasus ini tidak segera dituntaskan, maka tentu nanti spekulasi ini akan berkembang terus. Karena 8 tahun ini kan proses yang cukup lama, Mas. Ada pergantian pejabatnya, pergantian penyidiknya, lalu kemudian tentu TKP-nya sudah berubah total dan sebagainya. Ini tentu butuh pendalaman yang lebih intens dan sekarang kan dari data itu 8 orang kan sudah di LP semua di lembaga masyarakatan kan, di penjara semua, yang 7 seumur hidup, yang 1 8 tahun. Saya kira pendalaman perlu diperiksa lagi dengan kalau Mabes ingin turun dengan bantuan teknis, mungkin expert dari Mabes perlu turun agar penyidikannya bisa lebih detail dengan menggunakan scientific crime investigation. Itu menurut saya yang harus dilakukan. Karena kalau tidak ini semuanya sekarang saling memberikan bukti-bukti dan ini seperti gunung es yang mencairnya sangat cepat dan membuat banyak orang terkaget-kaget. Saya kira ini yang harus segera diluruskan, Mas, ini. Baik, Pak Wahyu, ini kalau kita berfokus kepada 3 DPO yang sedang dalam pencarian, apakah Anda merasa perlu adanya audit investigasi kembali atau justru ada kesalahan dari prosedur penetapan DPO yang saat ini sudah ditetapkan oleh pihak kepolisian untuk 3 nama tersebut?
Ya, saya kira dengan melakukan pendalaman kepada kan 8 orang itu ketika diperiksa terakhir kan mencabut semua BAP-nya ketika di pengadilan, ya. Dan saya kira perlu dilakukan investigasi ulang. Apabila benar tadi informasi dari Ibu tadi ada penyiksaan, berarti kan ada misconduct dari SOP-nya polisi. Kalau ada misconduct tentu harus ada tindakan-tindakan, kan sudah ada aturannya. Kemudian soal DPO. Kami dari Komponas sendiri terus terang heran karena yang disebarkan informasinya DPO-nya siapa, bentuk orangnya seperti apa, namanya siapa, kan nggak jelas, hanya statement bahwa kalau ada masyarakat tahu untuk melaporkan, masyarakat melaporkan siapa yang mau dilaporkan juga nggak jelas. Ini saya kira harus ada pendalaman. Kalau mereka bilang pernah melihat orangnya kan bisa dibantu dengan ahli sketsa, apalagi sekarang dengan kemajuan teknologi, sketsa itu bisa kemudian dimodifikasi menjadi wajah yang bisa mendekati aslinya sehingga lebih mudah ketika nanti misalkan fotonya disebarkan atau bagaimana. Dengan begitu walaupun 8 tahun tentu sudah berubah wajahnya ya, tapi setidaknya kan ciri-ciri khas pasti masih bisa diungkap lah dengan teknologi yang ya sekarang semakin berkembang dengan adanya AI, dengan adanya berbagai teknologi yang baru lah. Ya. Baik, Pak Wahyu, saya akan ke Ibu Titin lagi. Bu Titin, mengingat kondisi dari Saka saat ini seperti apa? Karena kami tadi juga sempat mencoba untuk terhubung dengan Saka, namun dengan kondisi yang tidak memungkinkan. Apa sebetulnya yang terjadi kepada Saka saat ini, dan kalau Saka ini sudah menyebutkan bahwasanya dirinya tidak bersalah dan menjadi korban salah tangkap, apakah akan ada langkah hukum yang akan dilakukan ke depannya? Kalau Saka mungkin tidak paham langkah hukum apa yang akan dilakukan. Karena dengan kembali ketika ditanya bagaimana kayak dia seperti mengingat pada saat penyiksaan, saya ngelihatnya seperti itu, psikologisnya betul-betul mulai sekarang tidak terkontrol lagi. Kalau upaya langkah hukum yang saya justru karena ini kita sudah sebetulnya pas gini, dari tahun 2016-17 kenapa baru sekarang dianggapnya, kenapa baru sekarang kita terbuka? Dari 2016-2017 saya sudah melakukan berbagai upaya. Saya pernah ke Komnas HAM, laporannya juga ada, pengaduannya. Saya pernah ke Komisi Yudisial, saya juga pernah ke Propam Polda. Itu sejak perkara ini, sejak ditangkap tanpa surat, jadi saya sudah melakukan itu. Tetapi memang tidak ada tanggapan. Saya punya bukti-bukti surat penerimaannya. Kenapa baru sekarang? Setelah ada film, bukan baru sekarang. Saya sudah melakukan upaya itu sejak 2016 sampai 2017. Tapi bentengnya sangat kuat. Jadi bukan baru sekarang kita sudah melakukan membuka ini. Saya waktu 2017 sudah mengatakan ke media, ini asal tangkap, bukan salah tangkap lagi, asal tangkap. Sebetulnya file-filenya ada. Saya sudah menjelaskan di media ketika dibuktikan kalau baju yang dianggap tuntutan itu ditusuk bagian dada kiri dan kemudian di bawah perut, itu di media sudah ada di dari 2017. Mana mungkin orang ditusuk tapi bukti yang dihadirkan di persidangan dijembreng, bajunya itu masih utuh. Itu 2017 sudah turun beritanya. Jadi rekayasa itu, saya anggap rekayasa itu sudah saya perlihatkan sejak 2017 di media-media Cirebon, media-media lokal. Memang covernya hanya media lokal. Jadi kalau misalnya kenapa sekarang baru dibuka semua, 2017 saya sudah membuka itu. Hanya skupnya memang mungkin skup lokal. Baik, kalau misalnya apa langkah hukum, sebetulnya penangkapan yang terhadap 7 orang ini kan dasarnya sederhana. Saksi yang anaknya dianggap kecelakaan, dia merasa sebagai kepolisian, dia insting dia melihat kondisi motornya, kayaknya anak ini bukan kecelakaan. Itu yang terungkap di persidangan, Mas. Saya ngomong fakta persidangan seperti itu. Kemudian saya waktu itu tanya, Bapak saksi Pak Rudiana, kenapa Anda berpikir ini bukan kecelakaan tapi pembunuhan? Karena 1 bulan sebelumnya anak saya pernah berkonflik. Itu jawaban di persidangan. Baik. Insting polisinya ini yang membuat dia menelusuri. Pada tanggal 31 setelah melihat kondisi motor, dia saksi itu datang ke dekat TKP. Baik, Bu Titin. Kemudian 500 meter dari situ dia bertemu dengan Dede dan Aib. Dede dan Aib itu saksi memperlihatkan motor anaknya kepada Dede dan Aib. Kemudian Dede dan Aib itu ketemunya pada pukul 14. Baik. Diberi nomor handphone saksi, apabila kamu melihat motor yang Bu Titin,
mengejar anak-anak saya, Kami sudah bisa silahkan telepon saya. Itu jam informasi yang Anda sampaikan. 17, kemudian Dede dan Aib telepon mengatakan ada anak berkelumpur. Nah itu ditangkap, termasuk Saka. Baik. Jadi sederhana sekali, hanya karena pengakuan Dede dan Aib, 7 orang itu ditangkap. Baik, tentunya kita berharap Kemudian agar tanggal kronologi satunya jadi dari tersangka. yang Anda sampaikan ini betul-betul bisa diselidiki kembali. Saya akan ke Pak Wahyu kembali. Pak Wahyu, ini menurut kuasa hukum pelaku sempat ada rekomendasi dari dokter forensik untuk tes sperma korban. Namun mereka mengklaim tidak dilakukan. Apakah pemeriksaan sperma ini bisa mengungkap pelaku sebenarnya? Sebetulnya kalau dari sisi teknologi ilmu kepolisian, itu yang paling valid adalah tes DNA. Karena dengan tes DNA, dan DNA salah satunya bisa diperoleh dari tes sperma. Akan lebih valid karena beberapa kasus menunjukkan dengan tes DNA, itu yang menempel di rambut sampai beberapa tahun pun bisa terungkap. Jadi menurut saya ini kan sekarang terbuka, semuanya menyampaikan sesuatu, apakah benar ada rekayasa, apakah tadi Ibu menyebutkan asal tangkap dan sebagainya. Saya kira nanti melalui scientific crime investigation akan lebih terungkap. Memang tentu ada banyak kesulitan karena setelah 8 tahun pasti TKP-nya sudah berubah. Penyidik pun juga mungkin data berubah. Ini sebetulnya kan mohon maaf saja, ini kan efek dari dinamika teknologi informasi pasca COVID. Jadi kalau pada tahun kejadian 2016 itu yang namanya medsos kan belum seramai sekarang. Begitu setelah era COVID itu kan kita sudah hidup dalam era digital. Semuanya bisa diekspos, bisa di-share, bisa diungkap, dan saya kira ada positif dan negatifnya. Nah, ini positifnya tentu akan membuat polisi harus lebih berhati-hati dan lebih serius dalam menangani masalah. Maka kita dorong penanganannya harus profesional karena sekarang ini salah melakukan keputusan, publik netizen akan keras juga menilainya, sehingga ini saya kira kalau kita ambil hikmahnya ya ini remind untuk polisi bahwa sekarang di era sekarang ini memang masyarakat semakin kritis, kemudian masyarakat juga semakin berani menyampaikan fakta, sehingga memang tujuan transparan berkeadilan dan responsibilitas itu harus menjadi yang utama. Ya maka Kompolnas mendesak jangan hanya asal statement, tapi harus ada tindak lanjut, harus ada langkah-langkah yang real. Karena hal ini kalau tidak segera dilakukan akan berkembang dengan banyak spekulasi informasi, dan kesimpulan ini tidak baik untuk kita dan untuk masyarakat, juga untuk polisi. Nah, ya. Baik, Pak Wahyu, artinya tidak hanya sekedar saran namun betul-betul diimplementasikan dan juga dibenahi, terutama untuk penyidikan tindak pidana atau scientific crime investigation. Terima kasih Pak Wahyu dari Kompolnas, dan juga tadi ada Ibu Titin selaku kuasa hukum dari Saka. Selamat bertugas kembali, salam sehat, selamat beraktivitas kembali.